Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cira Aruni, belajar bahasa Indonesia bersama Citra Anjaruni. Oke anak-anak, kita masih membahas tentang fabel ya, di bab 6, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Sebelumnya itu sudah ada video yang membahas tentang pengertian, unsur, dan juga struktur dari fabel. Nah, kali ini di video ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa memerankan isi fabel dengan benar agar pesan dalam cerita fabel itu tersampaikan dengan baik kepada pendengar atau penontonnya. Oke, kita langsung saja untuk mengetahui caranya seperti apa. Yuk! Sebelumnya, kalian harus tahu bahwa kompetensi dasar pada pembahasan kali ini yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Sebelum masuk ke materi inti yaitu memerankan isi fabel, Ibu akan memberikan kalian materi tambahan yaitu merancang fabel agar isi dapat tersampaikan dengan jelas dan juga runtut. Di sini ada 5 hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat sebuah cerita fabel agar pesan yang terkandung di dalam cerita kalian itu dapat tersampaikan kepada pembaca. Nah, di sini yang pertama adalah kalian harus memperhatikan judul cerita yang kalian buat. Kalian harus membuat judul cerita yang sangat menarik. Jadi, buatlah judul cerita yang bisa menarik perhatian orang. Jangan membuat judul yang membosankan. Yang kedua, itu adalah bagian orientasinya yang harus kalian perhatikan. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang orientasi. Orientasi itu adalah bagian awal atau bagian perkenalan. Di dalam orientasi, kalian buat cukup ringkas. Jangan bertele-tele atau jangan kepanjangan di bagian orientasi. Karena hal itu bisa membuat pembaca bosan. Karena kan inti dari orientasi kan hanya memperkenalkan ya. Memperkenalkan tokohnya siapa, latarnya di mana, suasananya seperti apa, dan lain-lain. Jadi jangan terlalu panjang di bagian orientasi. Nah, yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian cerita yang sudah mulai muncul masalah atau konflik. Nah, cerita akan seru jika tergantung dengan konfliknya. Jadi masalah yang ada itu mempengaruhi seru atau enggaknya sebuah cerita. Nah, buatlah konflik yang seru atau konflik yang serius antar tokoh. Oke, semakin seru konflik yang kalian buat atau masalah yang kalian buat, maka semakin menarik cerita yang kalian sajikan. Yang keempat, jangan lupa juga karena fabel itu kan untuk anak-anak, maka tampilkan penyelesaian masalah atau akhir cerita yang harus memenangkan tokoh yang baik atau tokoh yang protagonis. Jangan sampai tokoh antagonis yang kalian menangkan, karena nanti pesan yang disampaikan akan berubah menjadi pesan negatif. Yang terakhir adalah koda. Nah, buatlah koda atau pesan yang tersurat atau tertulis namun tidak menggurui. Oke, jadi buatlah penyampaian pesan yang halus namun jelas. Mengingat cerita-cerita fabel ini yang membaca kebanyakan adalah anak-anak. Jadi kalian harus bisa menyampaikan atau menulis pesannya itu cukup jelas. Jadi anak nggak bingung. Dan pastilah pesan-pesan yang positif dalam moralnya. Begitu anak-anak. Tada!
Sekarang kita masuk ke inti materi kali ini, yaitu memerankan isi fabel. Untuk memerankan fabel, pemain atau pembicara haruslah memperhatikan beberapa hal. Nah, kalian sudah siap untuk memerankan fabel? Kita lihat penjelasannya. Dalam memerankan isi sebuah fabel atau sebuah cerita, anggap saja kalian itu menjadi artis atau aktor dalam sebuah drama. Jadi semakin bagus akting kalian atau penampilan kalian, maka semakin enak juga drama atau cerita tersebut ditonton. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa membuat kalian menjadi pemain atau pembicara yang baik atau yang bagus. Yang pertama, itu adalah penguasaan cerita. Jadi kalau kalian memerankan sebuah fabel atau menjadi pemain, maka kalian harus menguasai ceritanya. Kenapa? Karena dalam cerita tersebut ada pesan yang ingin kalian sampaikan. Semakin bagus kalian menguasai ceritanya, maka semakin baik juga kalian menyampaikan pesan tersebut kepada penonton. Yang kedua, yang pastinya kalian harus menghayati penokohan atau karakternya. Kalian sebagai pemain atau pembicara harus bisa memunculkan ekspresi atau suara yang sesuai dengan tokoh dan karakter yang kalian mainkan. Misalnya saja, kalian memainkan tokoh atau karakter kelinci. Nah, kelinci dikenal sebagai binatang yang lucu, yang imut. Maka kalian harus bisa berekspresi yang lucu dan menampilkan suara-suara yang imut. Seperti itu. Sebaliknya, kalau kalian bermain sebagai binatang misalnya harimau, nah yang terkenal ganas dan kuat, maka kalian harus bisa berekspresi seperti harimau yang garang, yang membuat semua orang takut, dan juga suaranya juga suara yang kuat ya, yang besar gitu. Jadi itulah cara-cara menghayati tokohnya. Yang terakhir yaitu menggunakan alat peraga. Jadi sebuah cerita akan menarik ditonton jika kalian menggunakan alat dalam menyampaikan ceritanya. Contohnya saja menggunakan boneka atau menggunakan gambar. Nah, dengan menggunakan boneka atau gambar, misalnya animasi, maka itu membuat penonton semakin menarik. Maksudnya membuat penonton itu semakin tertarik menonton atau melihat cerita fabel yang kalian tampilkan. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ada 3 hal ya, yaitu penguasaan cerita, menghayati tokoh, dan menggunakan alat peraga. Berikutnya kita akan coba memerankan isi fabel. Kalian simak baik-baik ya. Cici dan Serigala. Sore itu 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. "Hai teman-teman, lihatlah!" Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. "Wah, makanan teman-teman!" teriak Upi. "Asyik, sore ini kita makan enak!" Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya, dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. Kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka, gumamnya dalam hati. Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak Tukang Kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika aku susulkan kue ini? Bukankah orang juga perbuatan mulia? Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, brok! Tolong! Cici menjerit keras.
Seekor serigala muncul dari semak dan langsung menerkam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici memutar otak mencari cara bagaimana agar dia bisa bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya ia mendapatkan ide. Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka aku jemput ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi? Cici berusaha mengelabui serigala itu. Baiklah, segera panggil mereka. Tapi aku harus ikut di belakangmu, jawab serigala. Pelan-pelan saja ya jalanmu, supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan. Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan tadi, sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya. Ups, kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. Jangan Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku. Shh, ini aku Ci, bukalah matamu, ini Upi dan Pusi. Ayo cepat Ci. Dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringatnya bercucuran. Cici menangis terseduh-seduh. Maafkan aku teman-teman, aku bersalah pada kalian, aku telah berbohong. Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah Cici, kami memaafkanmu, kata Pusi dengan bijak. Terima kasih kawan, aku janji tidak akan mengulanginya lagi, jawab Cici dengan tulus. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya, dan juga komen di kolom komentar.